kita sambut. Inilah pembawa acara kita hari ini, Wafi Apa. Kali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Wafi Apa. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali ya hari ini 27 April 2014 saya bertemu dengan orang-orang yang peduli akan kemampuan public speakingnya. Kemudian dikala hari Minggu biasanya pada ngapain kalau hari Minggu? Di gazebo, walaupun udah digusurnya, tapi tetap aja ramai di gazebo. Orang-orang hari Minggu biasanya malas-malesan, hari libur, kemudian gogoleran gitu ya. Tapi hari ini saya ketemu dengan teman-teman semua yang sudah menghususkan waktunya, saya yakin sudah menghususkan jauh-jauh hari untuk hadir pada acara kali ini. Yuk kita sama-sama akan berikan apresiasi yang paling meriah untuk diri kita yang sudah mau meluangkan dan mengkhususkan waktunya untuk hadir di acara ini. Tepuk tangan yang paling meriah buat Anda semua. Persembahkan Sumina, berani bicara, berani beraksi, dan kita sambut pembicara kita hari ini dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia Ali Nur Hadi. Sekali lagi tepuk tangan meriah untuk Ali Nur Hadi. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, Teh Eli. Nambah arireunnya. Bagaimana kabarnya Teh Eli hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, teman-teman semua. Luar biasa. Tolong dong tambahin nasi kotak yang sebelah sini ya. Belum disuruh udah tepuk tangan, luar biasa. Seneng banget pesertanya hari ini ya. Masih muda-muda, seger-seger gitu ya Bu. Ibu juga terlihat segar Bu dari Sumedang ya. Dari Sumedang Ibu. Dari Sumedang Teh Eli. Ya. Zakila udah datang ya Bu ya. Baik teman-teman semua, Anda beruntung sekali hari ini. Karena kalau bagi teman-teman yang biasa hadir di Taklim Madani mungkin sudah terbiasa melihat Teh Eli, tapi belum pernah berbagi kan secara langsung. Dan Anda hadir di tempat ini adalah bertemu dengan orang yang tepat karena beliau sudah cukup lama berkecimpung di dunia broadcast ya. Beliau saat ini di penyiar ya, di penyiar presenter di PJTV ya. Iya. Dan saya juga kebetulan presenter juga, tapi di CCTV saya mah. Oke. Kalau Anda di sana teman-teman nggak lihat sih, kalau lihat itu si Kang Fahmi gitu ya, itu ya Kang Fahmi lambaikan tangannya. Lambai-lambai udah nggak kuat biasanya kalau tangan ya. Gimana kabarnya, sudah siap berbagi hari ini Teh Eli? Berbagi siap-siap ya. Sudah pengalaman apa saja sebenarnya yang akan dibagikan hari ini Teh? Sebenarnya hari ini tadi niatnya sedikit informasi saja. Tadinya aku tuh pengen nggak apa ya bahasanya aku dan teman-teman ya. Yes, aku dan ya, kami serasa you. muda gitu ya. Tadinya saya tuh pengen bikin tuh buat teman-teman SMA, ya buat rohis biar semangat mereka itu gimana gitu kan betul. ya, menjadi pemberani. Terus juga sekarang kan sekolah-sekolah banyaknya pakai presentasi ya, setidaknya bicara di depan dulu deh. Ternyata banyak ikutan gitu ya, sampai nya juga kokoh gitu. Aduh banyak banget nih yang luar SMA juga betul. gitu. Jadi nanti kita ada special batch buat para rohis, Next para gitu ya. OSIS next gitu ya. Betul sekali. Gitu. Begitu ya Teh Eli ya. Aha. Baik, ada video yang akan diputar sebelum kita memulai acara? Betul sekali, akan ada yang diputar ya. Betul. Tapi sebelumnya mohon maaf saya berdiri di sini ya. Dan tentunya jangan anggap saya sebagai apapun di sini. Anggap aja bahwa ini adalah seorang teman yang ingin men-share ilmunya, karena mungkin saya mungkin lebih dulu mungkin ya dari teman-teman, atau mungkin teman-teman udah ada yang jago tapi mungkin ini sedikit mengingatkan kembali. Betul. Gitu ya. Ayah penyiar iya oke mun teu salah mah di eta. Betul. Bandung Dari TV, sudut kanan kita lihat penyiar dari mana? Iya Bandung TV asa namanya. Oh gitu Bandung ya. TV, CCTV, terus BTV, CTV, B channel, C channel tah.
Oke. Ada banyak banget presenter. Tapi luar biasa sekali ya, senang dari berbagai macam kalangan bisa hadir di tempat ini. Oke. Dan yang perlu disyukuri adalah dari sekian banyak informasi yang kita sebar lewat BBM, lewat SMS, broadcast dan segala macam, tapi hanya teman-teman lah yang Allah izinkan untuk bisa hadir di tempat ini. Gitu Teh Eli. Ya, beri tepuk tangan dong yang paling meriah untuk acara kita hari ini. Seneng banget ya. Baik. Karena belum makan beren tepuk tangan sabutnya, Iya. tapi tenanawan lah. Betul. Bising capek teuing. Oke. Baik, Teh Eli ada yang langsung Iya, nanti saya agak sedikit berbagi cerita dulu aja Oh. sebelum kita mulai videonya ya mangga teman-teman ya. dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kang Oke, Fahmi. Tepuk sama. tangan dong belum buka Kang Fahmi. Oke, teman-teman izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya siapa? Iya, Cucu Eli, jangan ada yang terus ya. Eli Nurhadi. Saya lahir 17 Mei 1989. Ketika SD, saya tuh suka banget dengerin radio. Dulu ada namanya Radio Kids FM. Pernah tahu? Terus aku bilang ke mama, Mama, abi di Sundanya, Mama, abi hoyong lebet radio. Sar mama teh. Oh, entos jurusan iya tuh jurusan peradioan. Mama saya ngiranya saya mau ngoprek-ngoprek radio gitu kan. Enggak, mah pengen jadi penyiar. Oh gitu ya. Sok. Bisa kata mama aku gitu ya. Terus aku liatin orang yang ngomong di depan gitu ya. Mah yang ciga itu gitu. Jadi aku tuh banyak maunya. Mama yang ciga itu mau aku sok kamu bisa. Enggak panjang lebar. Sok kamu bisa nak gitu. Akhirnya SD saya coba nelpon dong ke Radio Kids FM. Kakak ada lowongan nggak? Saya mau jadi penyiar. Terus oh ya? Oke, kuliah di mana? Masih SD kak, kata begitu ya. Karena perlu teman-teman ketahui, dulu tuh saya badannya nggak gendut sih, cuman lebar aja ya, cuman 65 kilo lah, nggak gendut, cuman lebar saja. Dan itu tuh saya terakhir dipanggil Neng itu adalah kelas 5 SD, dan itu pun kalau pakai seragam SD. Selebihnya ketika saya mencopot seragam SD saya, kalau naik angkot, Mangi bilang apa? Punten bu, geser. SD gitu kan. Oh, oke, geser ya. Geser. Jadi nggak pernah, Neng, punten geser. Nggak pernah. Selalu, Bu, punten geser. 75. Oh ya. Oke, geser gitu ya. Itu pengalaman SD dan pengalaman SMP. Pokoknya saya pengen jadi penyiar radio gitu ya. Saya pengen jadi penyiar radio. Pokoknya pengen. Mama bilang apa? Kamu bisa. Gak ada yang lain. Dah kamu mah mau bisa bla bla bla. Enggak, tapi kamu bisa. Oh, oke. Karena dari SD saya tuh sudah diajari orang tua kalau pengen sesuatu itu harus berusaha sendiri. Saya misalkan pengen baju nih teman-teman pas SD. Mama hoyong acuk itu cigana saya kanggo bedug. Tahu kanggo bedug? Kanggo lebaran maksudnya Bu ya. Hoyong kanggo acuk bedug. Oh, nya sok. Jadi bukan jadi belajar mandiri dulu, suruh jualan semangka dulu. Di tempat saya kan ada yang suka main sepak bola ya. Keliling jualan semangka. Malu? Enggak. Karena tujuannya satu. Laku, saya dapat uang, beli baju bedug. Itu. Tapi yang ada apa? Senang. Ketika Neng Eli main semangka. Mangga Pak, balik sareng baskomna gitu kan. Senang banget gitu. Laku. Akhirnya dan gitu, alhamdulillah. SMA juga alhamdulillah. Jadi pengen suatu tuh sok usaha sendiri, ketika stuck mah kayak sakit baru ditambahan gitu. Jadi gitu, alhamdulillah. Ketika SMP saya bergabung dengan radio di daerah. Dan itu pun ruangan siarannya tuh seperti kandang ayam. Gitu ya, belum layak. Tapi itu rasanya bangga loh teman-teman. Bayangkan, saya belum punya pengalaman apapun, tapi ditawari sama bapak-bapak punya radio itu, Neng Eli, siaran yuk gitu kan. Gara-gara dia melihat saya pidato pas SMP, dan itu pun cuma assalamualaikum terus menyampaikan satu hadis gitu ya. Udah waalaikumsalam, just it gitu. Tapi ditawarin, tapi trustnya itu loh, kepercayaan dari orang itu yang mahal teman-teman. Akhirnya SMP saya ikut gabung di radio itu. Sampai selesai SMP, kemudian beralih ke saya SMP di Sanawiyah Pamumpek, kemudian beralih ke SMA Pajagalan, dan gitulah. Saya dulu demam panggung. Kalau lihat mik teh, ya ampun, asa pengen gimana gitu ya. Tapi ketika kita sudah ketagihan untuk sekali berani,
lihat mic aja tuh kayaknya tuh manggil-manggil Eli, ayo gitu kan. Ayo gunakan gitu. Berani sekali. SMA saya ikutan seminar-seminar. Pokoknya apapun yang kita inginkan, saya datang. Jadi penyiar di apa, ngelamar ke sana ke Ardan, kemana-mana, ditolak. Semuanya ditolak. Apakah turun optimis saya? Turun Ibu. 10 kali ditolak nak oke. Ke Ardan, ke Rama, pokoknya ditolak. Serasa ada dilarang masuk untuk yang bernama Eli gitu ya tiap radio teh. Oke, fine gitu ya. Aku bilang, "Mah aku ditolak. Teu naon engke aya gitu. Teu naon engke aya, kamu bisa tenang engke aya." Udah, SMA saya ikutan. Terus mulai aktif. Pas kuliah, saya kuliah di UIN. Ada radio kampus kan? Saya ikutan radio kampus. Pokoknya yang dulunya demam panggung, sekarang saya demam kalau nggak ada panggung. Karena kerjaan saya di panggung gitu ya. Nah, itu sekilas cerita saya hingga saya ikutan lomba presenter waktu itu, jadi masuk ke PJTV. Berawal dari apa? Kemauan teman-teman. Teman-teman mau jadi apapun, jangan takut mencoba, jangan takut melangkah. Saur Nini Abimahnya Akang Teteh, yeh cu, entong sakedar nyarios. Nih abi teh yang gaduh mobil, tapi naon ngan ukur cicing. Hanya diam aja, kita nggak melakukan apapun. Jadi enggak kan? Cuman ngayal doang, jadi enggak? Iya, dan satu hal. Ibaratnya teman-teman mau nyampe ke angka 10. Apakah bisa satu langsung ke 10? Enggak, harus melewati 2 sampai 9 dulu kan? Begitu juga dengan saya. Saya yang hanya melihat, terus berharap, ya Allah, saya pengen di situ. Ketika saya belum jadi seorang MC di pameran-pameran se-Jawa Barat, saya cuma ngeliat MC-nya dan bilang, tahun depan saya mau di situ. Tahun depan saya mau di situ. Dan alhamdulillah tahun berikutnya terkabul. Itu apa? Optimalkan ikhtiar dan doa. Oke, mengenai public speaking, sebelum saya berbagi dengan anda semua, kita akan lihat video tentang public speaking. Dan apakah Anda merasa mengalami hal seperti ini? Sudah siap? Mengalami yang dialami para orang-orang di sini? Kita lihat. Oke, silakan. Silakan simak baik-baik. Suddenly I'm someone I don't know. I just hate being looked at. There must be something in my nose. My hair is bad, my fly is open, I'm wearing the wrong clothes. I'm hiding in the bathroom, 'cause my stomach's not quite right. When I think of standing up to speak, I'm paralyzed with fright. I hate public speaking. Suddenly I'm someone I don't know. I feel quite catatonic. My voice is monotone. My mind is blank and I forget everything I've ever known. I stutter and I stammer, and to everyone it's plain that I'm the person up in front who used to have a brain. I hate public speaking. Suddenly I'm someone I don't know. I drank 2 pots of coffee 'cause I didn't sleep a wink, and my mind is racing way too fast for me to even think. My hands and knees are shaking. Me hysterical? You bet! And I never knew one person could produce this kind of sweat. I hate public speaking. Suddenly I'm someone I don't know. Something takes me over. By terror I'm possessed. I'm helpless in the face of it, though my logic does protest.
For this fear of presentations, I'm desperate for a cure. And no one has it half as bad as I do, that's for sure. I hate public speaking. Suddenly I'm someone I don't know. Tepuk tangan untuk kita semua. Berbagai macam orang yang mengalami seperti itu. Saya akan tanya kepada Anda, apakah Anda mengalami hal-hal yang tadi divideokan? Kalau iya, tepuk tangan Anda sambil mengangguk. Ya, pokoknya tepuk satu kalau iya, tepuk satu, kalau tidak tepuk dua ya. Apakah Anda mengalami gugup ketika disuruh maju ke depan? Apakah lutut Anda gemetar? Ataukah ketika di depan Anda melihat orang-orang seperti melotot dan tandanya membenci Anda ada di depan? Asa keproksadananya ya teh. Oke, berarti semuanya mengalami itu ya. Mengalami ketika ke depan tuh, aduh, nah si eta melotot wae ka abi, jika nama teresepan, kayaknya dia nggak suka deh lihat saya gitu ya. Semua yang dialami itu pernah saya alami juga. Semua great speaker, semua pembicara yang hebat pernah mengalami hal-hal yang tadi. Tapi sebelumnya, sebelum saya bagi tips dengan teman-teman semua bagaimana to overcome semua masalah tadi, mari kita berkenalan dengan public speaking. Silakan Mbak Lydia slide-nya. Dan perlu teman-teman ingat bahwa ada pertanyaan, kenapa sih kita harus belajar bicara? Kan kita udah bisa ngomong. Kenapa coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Komunikasi itu penting. Oke, good. Biar tepat. Biar tepat dengan momennya. Ibu? Akan muncul keberanian. Ibu? Sama confidence. Tepuk tangan buat semua yang sudah menjawab. Karena untuk menjawab aja itu butuh keberanian yang lebih. Teman-teman, kenapa sih kita butuh ilmu bicara? Kan kita udah bisa ngomong. Nah, beda antara to talk sama to speak. To talk is a gift. Talk itu, bicara itu anugerah kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala udah ngasih ke kita, udah punya mulut, udah bisa bicara kan? Tapi bayangkan kalau bicaranya ngelantur, kaditu kadieu, apa kabar? Nah, itulah peran to speak, berbicara. Dan intinya, public speaking itu bukan turunan. Apa? Anda pintar public speaking ketika turunan, tapi ketika tanjakan, Anda malu, gitu kan? Kan kayak gitu juga. Public speaking is a skill. Apa? Skill. Jadi untuk Anda yang malu-malu gitu ya, mau nyetop angkot juga, gitu ya, malu gitu ya. Hei, jangan sekarang masih pemalu, itu nggak asik. Karena public speaking itu udah keterampilan, di mana keterampilan itu bisa melalui proses belajar. Ya, Bu, Pak, siap belajar public speaking? Public speaking lagi. Public speaking? Oke, sebenarnya public speaking itu apa sih, gitu ya? Sebelum ke slide berikutnya, tadi kita sudah lihat bagaimana dengan muka datarnya si penyanyi bilang, I hate public speaking, gitu ya. Tapi kita ubah dengan I love public speaking. Coba ke ataskan tangannya, simpan di jidat. Jidat mana jidat? Jidat mana jidat? Ngikut-ngikut aja ih. Simpan di jidat, ya. Dengan muka galau, gegana, gelisah, galau dan merana bilang, I hate public speaking, ya. Dirasain nyanyinya ya. Siap, 1, 2, 3. Gimana rasanya? Janghead kan, jangar ya. Sekarang kita rubah afirmasinya dengan I love public speaking. Berdiri semuanya. Ya. Pokoknya kehadiran teman-teman semua di sini harus 100%. Gak boleh malu-malu ya. Karena ini tidak akan disiarkan di TV lokal.
hanya diliput oleh media, dunia dan akhirat, ya. Oke. Jadi keluarkan semua tenaga, hadir di sini saya akan memberikan kepada teman-teman semua dengan powerful, penuh kekuatan. Teman-teman pun harus interaksi dengan dengan penuh kekuatan. Ikuti ya. Kalau love gimana? Gini ya. Gini ya. Oke. Kita tema hari kedengeran ya. Kita tema hari ini adalah berani bicara, berani beraksi. Yang belakang, yang dari Majalengka kelihatan? Ya. Oke, majalah yang kelihatan? Ya. Siap ya. Gini. Harus dengan penuh senyuman, gak boleh menurut alias cemberut ya. Gini. I love public speaking. Berani bicara, berani beraksi. Siap ya? Siap ya? I love public speaking, berani bicara, berani beraksi. Semuanya sambil nyanyi ya. Jangan gitu ya. Ais ya gitu ya. Siap semuanya ya. Oke. 1, 2, 3. I love public speaking. Berani bicara, berani beraksi. Sekarang berpasang-pasangan dengan teman sedekat ya. Coba. Yang jajaran depan lihat ke belakang. Nah, ini baris depan lihat ke belakang. Iya, gitu coba. Ya. Sok. Oke, sudah? Sudah, kalau nggak menemukan cari pasangan ya. Tapi mohon maaf, ini bukan bermaksud untuk jeruk makan jeruk ya, bukan ya. Siapa kenapa? Dikupas dulu, sekali lagi dicelupin kayak Oreo ya. Oke, siap ya? Sudah melihat temannya? Plototin temannya. Ya. Bagian video bla bla bla. Tapi intinya teman-teman, public itu apa? Speaking? Udah bisa, kenapa datang ke sini? Berbicara di depan umum, ya. Intinya public speaking itu adalah berbicara di depan umum lebih dari 1 orang. Tapi ada nilai plusnya. Apa? Secara efektif dan efisien. Teman-teman boleh sambil catat, boleh. Perhatian juga boleh, ya. Kenapa sih kok efektif? Kenapa sih kok efisien? Bayangkan, jika Anda tidak bisa atau tidak menguasai ilmu berbicara, ketika Anda akan menyampaikan 10 kata, karena Anda tidak tahu teknik seperti apa, Anda akan menyampaikannya 20 kata, bahkan sampai 100 kata. Tapi intinya, yang diminta tuh cuma 20 kata. Itu kenapa? Karena tidak ngerti cara menyampaikannya seperti apa. Ngerti nggak perbedaan efektif dan efisien? Kalau nggak ngerti, acungkan tangan aja. Ada yang mengerti efektif, efisien? Bapak tidak mengerti? Oh iya, gimana Pak? Oke, tepuk tangan dong untuk Bapak. Wah, Bapak namanya siapa? Abdul Majid dari Turki. Terima kasih Bapak. Oke ya, baik. Intinya begini saja ya. Kalau teman-teman ada ya Cung yang beberapa orang SMA di sini. SMA 4. Oke. Ada yang ngacung? Kenapa ngacung? Saya pernah SMA. PTN 60 tahun jadi gitu ya. Oke. Jadi gini, aku kasih contoh ya. Efektif itu ketika saya ngasih tugas, kita siapa namanya? Rini. Rin, tolong kerjakan makalah ini sampai beres. Aku kasih kamu 1 juta. Aku bilang gitu kan. Rini mengerjakan. Tadi apa instruksinya? Rin, tolong kerjakan tugas ini sampai beres. Dah. Di situ efektif. Kenapa? Ketika Rini beres menyelesaikan makalah, itu berarti dia sudah efektif. Karena tugas dia hanya disuruh menyelesaikan tugas. Beres nggak tugasnya? Beres kan? Berarti efektif. Kalau efisien, saya bilang gini, Rin, tolong kerjakan makalah ini, 2 minggu kamu harus sudah selesai. Ya. Tapi ketika 2 minggu lewat, bahkan 3 minggunya baru selesai, efisien nggak? Enggak ya. Jadi secara tidak langsung, efektif itu tujuannya tercapai tanpa terikat waktu. Ya, kalau efisien,
udah mau tujuan tercapai dan terikat waktu. Ngerti ya? Paham? Oke, kalau paham tuh jangan jemedut ya. Dilarang cemberut di sini. Ketika saya tanya teman-teman, paham? Paham ya. Ekspresi dong ya. Gak boleh, ya paham. Gak boleh gitu ya. Kalau ada saya sanksi. Oke. Terus kenapa sih kita harus belajar public speaking? Susah banget ya. Silakan next. Oke. Mengapa sih kita perlu public speaking? Pertama, ide. Kita ada di dunia ini, ada nggak sih yang pernah nggak punya ide? Semuanya punya ide kan? Mohon maaf, sekurang pintar apapun manusia, setidaknya dia punya ide. Bayangkan, Anda punya ide hebat ya, dan Anda yakin ketika teman-teman sudah mengeluarkan idenya dan giliran Anda belum, Anda ide saya yang paling bagus, tau nggak? Yang paling to the top banget lah ya. Tapi Anda tidak bisa menyampaikannya. Jadi nggak ide itu? Nggak kan? Nah, disitulah mengapa kita perlu belajar public speaking itu adalah untuk menyampaikan ide, untuk menyampaikan apa yang kita inginkan kepada orang lain itu. Jadi kita bisa menyampaikan. Ketika saya pengen say I love you, ya, udah cie-cie aja, anak ke ibu misalkan ya, atau Anda ingin bilang I love you ke suami Anda, ke pasangan Anda. Tapi Anda teh susah bilangnya teh, karena Anda teh pemalu gitu ya. Bahkan setelah nikah pun asa temenan, kemana-kemana gitu ya. Ketika Anda akan bilang I love you ya, itu tuh susahnya minta ampun gitu ya, karena nggak ada keberanian. Tapi ketika Anda mampu menyampaikan ide Anda, tegas nggak bilang I love you, enak nggak? Enak ya. Bilang I love you juga kayak aduh hutangnya gede banget gitu ya. Nah inilah salah satunya. Kalau kita punya ide dan bagaimana menyalurkan ide itu agar bisa tersampaikan, kita butuh public speaking. Kedua adalah komunikan. Bayangkan saya ingin berbagi ilmu public speaking ini dengan Anda, tapi saya teh pengennya nggak ke satu orang. Saya pengen banyakan nih, biar sekali datang tuh banyak. Bayangkan kalau saya mesti ketuk pintu rumah Anda satu-satu. Punten, badai berbagi. Berapa tahun yang waktu saya butuhkan untuk berbagi public speaking? Lama kan? Ketemuan, ketemuan yuk, saya mau bagi-bagi ilmu public speaking nih. Itu kan lama. Tapi beda dengan saya kumpulkan teman-teman di sini, ajak komunikan di sini, tersampaikan nggak banyaknya? Tersampaikan, kekomunikan kan? Dengan latar belakang teman-teman yang berbeda pengalaman, berbeda kerangka pemikirannya gitu ya. Tapi tujuannya satu, saya ingin menyampaikan diri saya ke banyak orang gitu aja. Gimana caranya? Dikumpulkanlah di sini. Yang ketiganya efisien, menghemat waktu dengan public speaking. Jadi saya tidak perlu bicara berulang-ulang, ngedatengin seseorang gitu ya. Terus berkali-kali, tapi saya cukup brak teman-teman ke sini, saya salurkan. Terima nggak semuanya? Terima. Jadi dengan ilmu public speaking, teman-teman akan menyampaikan sesuatu, baik itu ide, baik itu presentasi, baik itu ungkapan, itu akan efisien. Gak akan ngelantur kemana-mana. Paham? Paham. Pahamnya mana senyumnya? Paham? Nah gitu atuh Bu ya. Oke, itu kenapa kita bisa belajar public speaking. Ketika Anda menguasai public speaking, ilmu berbicara, itu ada nilai plus ya. Ada bonus untuk Anda. Apa? Nilai tambah. Ketika ada seseorang yang mencari, saya perlu seseorang untuk menyampaikan produk saya. Siapa ya? Tapi saya ngelihat, oh, Ani ini pinter nih ngomongnya. Tapi Susi pemalu. Saya milih Susi atau Ani? Saya milih Ani kan. Karena Ani, dia bisa. Setidaknya berani dulu Aninya. Kayak gitu. Jadi manfaat kita belajar public speaking itu diantaranya itu adalah kita akan punya nilai tambah sendiri. Ketika Anda dipercaya di perusahaan Anda atau tempat ngajar Anda ya, misalkan guru. Tapi ketika ada ini nih mau presentasi ini, aduh saya ke siapa ya? Oh iya dia bisa. Terus ketika Anda bagus menyampaikannya, akan ada bonus untuk Anda.
baik itu bonus Anda bisa lebih berkembang atau apapun itu. Yang jelas seperti itu. Dapat dipahami ya? Ada nilai tambah untuk Anda, nilai plus untuk Anda yang mau berani bicara, mempelajari ilmu bicara. Oke, next. Kemudian tujuan public speaking. Ngapain coba belajar ilmu bicara? Udahlah ngomong blok gitu ya. Gak usah diajarin. Nah, ketika Anda punya tujuan sesuatu, pertama to inform, untuk menginformasikan. Siapa ya ini? Siapa? Ada yang bilang paman saya. Ih, ngaku-ngaku. Siapa? Steve Jobs. Ketika Steve Jobs memperkenalkan produknya, siapa yang memperkenalkan produknya? Karyawannya bukan? Siapa coba? Dia sendiri. Steve Jobs sendiri, dia bikin panggung, bikin acara, ngundang hadirin, ngundang wartawan. Dia presentasikan, dia present produknya. Dan itu gaya-gayanya dia. Karena sudah mahir ilmu public speaking. Orang yang jago bikin sesuatu belum tentu dia bisa mempresentasikan sesuatu dengan baik. Gitu. Bisa jadi untuk menginformasikan apa yang kita ingin informasikan. Dan ujung-ujungnya bagus untuk selling kan. Bagus untuk jualan. Bayangkan ketika Anda mau menjual produk. Misalkan kerudung ya. Misalkan ece-ece ya. Misalkan ke Ani dan Susi. Si Ani ini bilang, ece-ece, aku punya barang lo bagus banget. Itu tuh hijabnya dari Cicahem, mengalahkan dari Turki. Karena bahannya tuh lebar banget. Dan ini tuh ya, kalau dipakai tuh aduh adem banget. Coba deh Ce, beli selosin. Aku juga pakai. Kan cewek suka gitu ya, riweuh misalkan. Bayangkan dengan Susi. Tok. Ece, aku punya kerudung, mau beli nggak? Ya aku juga pakai sih. Tapi aku teh ngarep, orang lain juga pakai. Kira-kira Anda mau beli yang mana? Hah? Gak dua-duanya karena gak punya uang untuk beli. Pasti beli yang ini kan? Karena oh iya ya. Itulah pentingnya semua harus berbicara. Paham? Kedua, to pursue, untuk membujuk. Layaknya Mario Teguh. Ada yang bisa memperagakan bagaimana ala-ala Mario Teguh? Coba tangannya gimana? Coba semuanya. Sambil bilang apa? Mana yang Ikhwan? Hey, sambil bilang apa? Super ya, super gitu ya. Dan itu punya ciri khas sendiri untuk membujuk. Anda sering nonton MTGW, Mario Teguh Golden West, ya. Ketika hati Anda sedang galau, ya. Plek aja temanya. Ketika wanita tak pernah salah. Aduh ditontonan itu bang. Benar gitu ya. Gimana gitu ya. Dan Anda terpengaruh. Tuh kan papa dengerin cek Mario oke. Wanita mah gak pernah salah. Ya. Ujung-ujungnya ke pria. Gitu ya. Bagaimana Mario Teguh membujuk Anda ya. Maksudnya hal-hal yang baik. Sehingga dengan bujukan itu Anda terpengaruh gak? Misalnya ketika Mario Teguh bilang. Untuk pemuda-pemudi, jika sahabat ingin mendapatkan pasangan yang terbaik, cobalah untuk memantaskan diri. Wah gitu ya. Padahal cek orang tua kita kamari, sok neng ujang, sok papantes maneh. Ya isinya papantes maneh itu papantas diri sendiri gitu ya. Papantes dari ujung kaki. Tapi ucapan orang tua kita kan gak denger kan. Tapi ucapan seorang Mario Teguh, just say, pantaskan diri Anda untuk pasangan Anda. Salam super. Ngaruh gak ke kita? Ngaruh kan? Nah itulah karena beliau menguasai salah satunya ilmu public speaking. Ketiga, to entertain. Ya, dengan gaya melodinya. Siapa sih yang gak kenal Tukul Arwana? Kenal gak? Nggak. Kenal kan? Tapi Tukul gak kenal Anda kan? Iya, to entertain, untuk menghibur. Kebayang gitu ya. Hal kecil aja. Ketika misalkan nanti Anda akan menghibur anak Anda ya. Pasti semuanya pakai kan? Nang ning ning nang gitu kan? Gak pernah nang ning ning nang gak pernah gitu kan? Terus misalkan Anda ingin memberikan hiburan kepada, misalkan saya jadi MC ya. Jadi MC, ini audiensnya pada bete gitu ya. Pembicaranya gak datang. Terus MC-nya bilang, tenang ya, 5 menit lagi lah. Atulah tenang gitu kan gak asik. Tapi ketika dia bisa menghibur,
tahu nggak bla bla bla, atau dia do something making laugh gitu ya, membuat sesuatu yang bikin kita tertawa. Dia bisa entertain dengan powerfulnya. Audiens bakal bete nggak? Nggak kan? Nah itu bisa menghibur juga. Oke? Dan perlu teman-teman ketahui bahwa riset mengatakan orang yang humoris itu cerdas-cerdas loh. Ya, humoris di sini? Humoris biar disebut cerdas ya. To entertain, untuk menghibur. Jadi teman-teman bisa menghibur. Bagaimana caranya menghibur itu salah satunya dengan tahu ilmunya public speaking. Ketika teman-teman mengajar presentasi, kan gak datar semuanya gini. Iya ibu-ibu, saya akan mempresentasikan sesuatu. Produk popok bayi terbaru terbuat dari kanebo. Ya, ibu-ibu, ini kalau sudah tidak menyerap lagi, tinggal diperas karena bisa dipakai ulang, gitu kan? Itu standar. Tapi ketika Anda itu entertain, ibu-ibu tahu nggak sih kanebo? Jadi gimana gitu ya? Itu lebih excited mana kita ngedengerinnya? Lebih ekspresif kan? Yang bisa to entertain kan? Nah seperti itu ya. Jadi salah satunya to inform, untuk menginformasikan, untuk membujuk sehingga terpengaruh, dan do something, melakukan sesuatu, dan juga to entertain, untuk menghibur. Apapun itu. Next. Nah, dalam public speaking itu ada verbal dan non-verbal ya. Verbal skill itu ada vetu voti vili. Ya. Bukan apa? Vini pidi bici, bukan ya. Tapi ini vetu voti vili. Anda lihat yang 7% itu apa tulisannya? Verbal. Yang 38% vokal. Yang 55% ya. Semua ini itu mendukung public speaking. Yang 7% Anda menggunakan kata-kata. Itu apa yang Anda sampaikan. Contohnya ada. Contohnya aja ketika Anda memanggil teman Anda. Misalkan Ani. Memanggil Ani. Aninya menoleh nggak kira-kira kalau dari kejauhan? Kurang ya? Saya bilang, Ani. Menoleh nggak? Enggak kan? Tapi kalau kita misalkan pakai penggunaan nada dan suara, intonasi dan pengaturan suara, Ani! Atau Ani. Menoleh nggak? Apalagi Ani. Kayak Roma. Menoleh nggak Aninya? Menoleh kan? Siapa ya? Gitu kan? Tapi ketika Ani gitu, kayaknya menunggu sesuatu. Tapi ketika kita menggunakan nada dan suara, semuanya akan mendukung apa yang kita capai. 38% itu insya Allah akan tercapai. Ani, dari kejauhan saya manggil Jeje atau Jeje gitu ya. Gak pakai tangan dulu. Jeje. Dia bakal, atau siapa misalkan, Ibu misalkan ya. Ibu tengah lihat kue. Karena ibu dari Sumedang, setiap panggil, ibu tahu, misalkan gitu kan. Jadi gak kebayang, ibu tahu, gak gitu. Dengan menggunakan 38%, intonasinya naik. Ketika Anda bilang, I love you, dengan I love you, enakan yang mana? Coba bilangnya gimana? Iya, pakai ekspresi tuh, I love you, coba. Iya, karena di rumah kan malu kan, tiba-tiba bapak, Neng kunaon udah minum obat, cina gitu kan. Itulah fungsinya suara, intonasi. 55%-nya adalah penggunaan ekspresi muka, bahasa dan gerakan tubuh. Saya manggil Ani ya. Ani. Aninya nyamperkeun moal. Ngedatengin enggak? Ngedatengin kan? Gitu kan. Tapi jadi semuanya tuh bicara. Dia mulai Ani, terus pakai gerakan tubuh kita, Ani, gitu ya. Lebih enak mana coba? Semuanya. Ketika teman-teman bilang ke suami teman-teman, aku tuh sayang kamu, Pak. Coba lebih, si mama teh geningan sayang sama aku, misalnya gitu ya. Tapi ketika di dapur udah telurnya gosong, terus pancinya balolong, terus bilang I love you. Iya nyuruh nyuci piring, juga gitu ya. Tapi ketika semuanya bergerak, I love you gitu ya. Ketika ada bilang, yes aku berhasil gitu. Semuanya itu tuh berbicara
manfaat yang mana? Semuanya kan? Coba sekarang teman-teman bilang I love you ya dengan gaya masing-masing ya. Tapi tidak ke siapa ya, ke siapa aja ya. Masing-masing gerakan tangan. Coba berdiri lagi ya. Powerful harus 100%. Jadi itulah fungsinya kita tuh harus powerful. Mengatakan sesuatu harus powerful ya. Kebayang kalau seorang orator dia harus berbicara depan umum, tapi dia nggak bisa powerful. Saudara-saudara, kita itu harus memajukan masyarakat petani. Karena merekalah yang membuat kita bisa makan nasi. Jadi dukung mereka dong. Coba, nggak enak kan? Terus demo nate, gitu kan? Tapi bayangkan ketika oratornya. Saudara-saudara, kita harus dukung para petani di mana mereka mendukung kita untuk bisa makan nasi. Lebih semangat mana? Langsung kan pendebo tuh ujug-ujug.com tiba-tiba yeah, padahal tadi suruh gitu ya. Tapi ada dorongan tertentu ketika ya betul. Karena apa? Yang menyampaikannya powerful. Apa? Jadi harus ingat 7% perkataan itu cuma 7% aja. Ketika kita main di intonasi, di suara, itu jadi 38%. Dan ketika kita memakai semuanya, dari vokalnya, dari verbal, vokal hingga visual, itu insya Allah akan nyampe pesan kita. Faham? Ingat, catatan bilang fahamnya harus sambil mana senyumnya? Faham. Bagus. Next, silakan. Oke, silakan. Oke. Tadi ada verbal skill. Sekarang non verbal skill. Pertama Anda bisa lihat appearance, ya. Appearance-nya ada yang lagi pakai jas, ada yang dengan gayanya. Appearance itu apa yang kita kenakan. Jadi look-nya kita, ketika teman-teman jadi seorang pembicara, ketika teman-teman bicara di depan, audiens itu akan melihat. Begitu juga teman-teman ketika saya berada di depan kan, ada yang ngeliatin dari bawah. Oh, iya elite. Ada yang gitu. Ada yang cuman atas saja. Ada yang misalkan memperhatikan cincin saya misalkan. Eta cigananya beli di pasar baru tas. Kapan itu lagi diskon deh, kayaknya 30 ribuan. Ada yang gitu audiens teh. Ada yang memperhatikan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Cincin, eta sepatunya warna hitam. Aku pernah lihat deh, kayaknya di mana gitu ya. Ada audiens yang gitu. Ada yang benar-benar sosok audiens karena yang mendapatkan ilmu, ada yang melihat, oh ini orangnya akan berbagi ilmu dengan saya. Ada yang seperti itu. Jadi teman-teman ketika bicara di depan, ketika jadi seorang pembicara, harus siap menghadapi audiens yang mungkin plotot, kucap, kicep, ngeliatin teman-teman ya. Harus siap kita dengan audiens yang diam aja. Kayak tuh hidupnya tuh gak asik gitu ya. Cuman ketika saya bilang paham, gak paham, terus saya tepuk tangan, terus saya hatinya. Jadi gitu. Semua dari apa yang kita pakai, dari kerudung, teman-teman nanti prianya mungkin pakai rapi, pakai jas, pakai kemeja gitu ya. Itu saya akan dilihat, Bu. Karena secara tidak langsung apa yang kita pakai itu mewakili diri kita. Ya? Tidak mesti bagus. Tidak mesti bermerek. Saya miliknya misalkan si Susi mereknya LV. LV apa ya? Louis Vuitton ya? Louis Vuitton. Ani Lipetet misalkan ya. Tenanan ya. Tidak mesti bermerek, yang penting rapih dan enak dilihat. Paham? Ya, apalagi untuk perempuan. Biasanya perempuan paling ribet ya. Ketika dia mau ke undangan, semua lemari mendadak jadi jelek. Bajunya ya enggak sih? Jadi pada bagus semua kondangan. Ketika mau sedekahkan bajunya semuanya jadi jelek bajunya. Dan perempuan itu memang biasa paling ribet, Pak. Aku brosnya cocok gak ya sama ini? Aku kerudungnya biru. Kok ininya rainbow sih? Enggak cocok. Paling ribet perempuan. Tapi kita ambil positifnya bahwa ingin memberikan yang terbaik. Appearance, paham ya tentang appearance ya? Dari semua akan dilihat sama audiens. Yang kedua adalah postur.
Postur, paham ya postur apa ya? Postur apa? Apakah Anda berdiri di depan akan begini atau? Ketika saya bicara, jadi ya teman-teman, kalau mau pintar bicara itu, ya segitulah, nggak asik kan? Tapi ketika saya, jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin berani, asik yang mana? Yang kedua kan? Terus ketika Anda bicara depan, gayanya itu, posturnya itu meyakinkan. Jangan atau dendek sebelah. Gak asik. Semuanya harus powerful. Sikap tubuh yang asik. Ada yang kia mungkin karena mungkin gak berani, terus kia gak enak gitu. Apa gitu. Atau gini aja. Atau gimana gitu ya. Ini postur. Jadi postur kita tuh akan diperhatikan. Gayanya Mara Teguh ketika gini, set. Ketiga Tuko Arwana gimana? Gini. Gitu ya. Semuanya diperhatikan pembicara itu. Tapi yang jelas jangan bungkuk ini karena malu. Punten ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya mau memperkenalkan produk. Ini bagus. Ini bagus gak postur tubuh seperti ini? Mengajar juga. Semuanya itu harus dalam keadaan sigap. Boleh menurut sekali-kali? Boleh. Tapi kabayang mengkieu langsung osteoporosis ya Bu ya. Jadi semuanya harus bagus posturnya. Ini macam-macam ada posturnya. Terus ada gesturnya. Anda pernah melihat pembicara yang pernah melihat pembicara yang nyepengan saku terus? Ya, megang saku aja terus menerus. Tepuk tangan dulu buat lampu yang mati. Biar bikin kita romantis tahu. Bahasa anak muda ya. Oke. Ada yang gini aja. Pegang sakunya. Jalan-jalan. Kayaknya mikir, aduh, aku ongkos ada nggak ya pulang? Terus ada yang tangannya digini ke belakang. Ya, jadi gimana ya ibu-ibu ya? Ada yang sambil goyang-goyang. Atau juga naon gitu ya. Kayak ada seperti apa di dalam tubuhnya. Jadi macam-macam ada gitu. Ada yang QI langsung Spiderman. Jadi macam-macam. Dan ketika kita jadi pembicara, kita tuh jangan stagnan. Gaya tuh gini terus. Terus sampai assalamualaikum juga. Assalamualaikum. Tangannya bicara. Jadi bikin diri Anda tuh kalau melihat tuh, ya asik ya kalau melihat dia tuh. Kenapa? Dia cantik, dia ganteng. Enggak. Dia tuh bicara semuanya. Ketika Anda melihat orang yang karismanya enak, bijaksana, walaupun dia gak ganteng, dia tuh biasa aja, pas-pasan gitu. Pas dilihat lebih jelek. Tapi karena dia punya tuh auranya karisma tuh enak aja gitu. Anda jangan takut ketika saya jadi pembicara gimana ya? Saya tuh jelek, saya tuh hey. Jangan sekarang semua bisa di makeover, ya? Ada yang, aduh saya takut jerawatnya kelihatan. Enggak, tuh touch up chin, gitu ya. Kayak bedak, kayak foundation. Sekarang itu nggak ada no reason untuk Anda bisa maju. Apa yang tadi? Tadi apa? Gestur ya. Kita tadi udah belajar tentang apa? Appearance, terus postur, terus gestur, eye contact. Coba bayangkan. Saya bicara dengan siapa? Andi ya namanya. Oh jadi Anda ya selama ini saya cari Andi. Saya bicara sama Anda. Andi tahu nggak? Aku punya uang 10 juta. Tapi hutang aku 20 juta. Terus mau nggak bayarin aku? Kebayang kalau Aninya di sini aku mau sini. Ani, aku punya utang 20 juta. Tapi Aninya di dia efektif nggak komunikasinya? Enggak kan? Dan begitu juga ketika Anda menjadi seorang pembicara, Anda harus menatap audiens Anda. Apa kabar semuanya? Baik. Bayangkan saya, apa kabar semuanya? Sahan ngajawabna uka-uka.
Iya kan? Tapi mata Anda berbicara. Dan satu tips untuk Anda, ketika Anda berdiri depan, Anda ngomongnya jangan bolak-balik gini. Iya, kayak Steve Jobs ya. Terus kayak Mario Teguh ya. Pokoknya kayak Tuku. Jangan bolak-balik seperti itu. Lihat kan? Pusing, migren langsung. Tapi bertahap ketika Anda memandangnya. Sekarang saya memandang ke akhwat dulu. Ya. Jadi untuk para ladies, ingat, kita harus beranikan diri. Zaman sekarang pemalu gak asik. Begitu juga dengan para Iwan. Apalagi Anda akan menjadi pemimpin. Bayangkan Anda disuruh di depan aja Anda malu-malu. Gitu kan? Tapi bayangkan Anda bilang gini, ya, akhwat harus berani. Iwan juga. Capek gitu. Jadi harus tahap. Ketika tiga tangan kita mempersilahkan. Ketika tangan kita juga mempersilahkan. Ya ibu ya, ya bapak ya. Enak juga. Langsung dinding pak dinding, dinding. Jadi semuanya beraturan berirama. Ya. Facial expression. Oke. Ada netral seperti ini. Sekarang saya main dengan Anda ya. Anda yang harus mempraktekkan bagaimana marah, bagaimana yang selainnya. Netral, coba netral seperti apa? Oke. Kemudian happiness, gembira. Oke. Ada yang cuma gembira? Hey, bangun, powerful. Ayo dong, keluarin, gembira. Surprise. Tolong meeting, hawatos. Fear, takut. Ayo kieu curiga sakit gigi. Takut gitu ya. Terus juga disgust. Tuh. Terus juga anger, marah. Ada sampai kieu matanya melotot ya saking marahnya. Terus juga sadness, sedih. Bapak kenapa nggak ikutan? Sedih semua Bapak. Oke, jadi ini semuanya main ketika Anda bilang saya marah. Tidak bilang saya marah loh. Gak gitu kan, tapi saya marah karena Anda sudah melanggar janji Anda. Gitu marahnya. Tapi dengan saya tuh marah karena kamu udah melanggar deh. Sama perempuan gitu ya. Kalau laki-laki nggak mungkin kayak gitu. Ketika saya sedih. Saya ditolak 2 kali. Lamaran gak jadi. Lebaran mau pelaminan, datang ke pelaminan orang. So gitu. Itu harus sedih kan dia, konten sedih. Tapi, saya ditolak loh. Nggak tahu ya saya ditolak. Stres gitu ya. Jadi semuanya harus main. Ketika Anda marah gitu ya. Ketika Anda sedih, ketika nanti Anda jadi seorang pembicara, Anda menceritakan sesuatu, telling a story kepada anak-anak. Ada misalkan ada kuda berlari, nggak mungkin kan? Ada kuda berlari, nggak mungkin kan? Tapi ada kuda berlari dengan ekspresinya main. Oke, next. Kemudian ini kita sudah dalam verbal skill. Kemudian silakan. Nah, ini pembukaan dan penutupan. Ketika Anda menjadi seorang pembicara, gunakan pembukaan dengan ABCD. Attention, benefit, credential, direction. Attention itu Anda harus mendapatkan atensi dari membuat teman audiens itu memperhatikan Anda. Misalkan Anda bisa mulai dengan video seperti tadi yang saya lakukan, biar audiensnya enak, atau apa dulu. Atau misalkan tiba-tiba Anda langsung datang, terus Anda langsung debus. Itu narik perhatian nggak? Narik juga. Jadi banyak cara untuk Anda menarik audiens Anda.
Atau tiba-tiba Anda ke depan dipersilakan MC, pembicara kita misalkan, bla bla bla, langsung kulari ke hutan. Misalkan kayak gitu. Jadi Anda memberikan sesuatu yang menarik perhatian audiens Anda. Terus benefit, kasih tahu keuntungan teman-teman jadi audiens tuh apa, ngedengerin saya. Misalkan teman-teman jadi pembicara tadi, insya Allah kita akan berani bla bla bla. Jadi Anda di sini tuh ngerti keuntungan Anda hadir di situ. Terus kredensialnya, ini manfaat nggak ya buat saya? Kira-kira ini manfaat nggak buat teman-teman? Iya, bermanfaat. Jadi Anda bisa memberikan manfaat, bilang dulu atau apa. Pokoknya banyak sekali cara pembukaan dan Anda bisa cari di Google. Direction, berikan arah perjalanan, maksudnya direction Anda berbicara mau kemana. Seperti tadi saya bilang, saya akan tampilkan video dulu. Nanti saya tipsnya kasih tahu nanti di akhir. Kita perkenalan dulu public speaking, kayak seperti itu ya. Oke, penutupan. Ini mau dalam belajar, mau presentasi produk, mau apapun itu ketika Anda jadi pembicara umum, Anda bisa menggunakan ini. Pertama, challenging close ya. Anda bisa menantang audiens Anda. Saudaraku, mari kita gunakan, silakan gunakan kesempatan semua yang Anda miliki sehingga Anda bisa jadi great speaker, jadi pembicara yang hebat. Itu closingnya. Atau jadi quotation close. Ketika udah beres presentasi, Anda bisa menyampaikan dengan dari pembicara-pembicara hebat. Misalkan dari Abraham. Allah, misalkan Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan mulut, telinga, dan mata. Tapi kebanyakan hanya untuk mendengar misalkan. Atau misalkan pokoknya speech atau quote-quote yang bisa memotivasi teman-teman. Misalkan, do the best, give the best. Teman-teman, cek sahanya, cek mak saya. Pokoknya ada quote-quote dari para orang-orang terkenal. Misalkan dari Shakespeare, awali dengan baik, akhiri dengan baik. Misalkan seperti itu. Just simple, tapi itu tuh something, sesuatu untuk Anda. Sing song close. Sing song close itu berarti disuruh ngikutin, disuruh nyanyi. Misalkan saya berani bicara, teman-teman bilang iya, bisa gitu. Bisa berani bicara, berani beraksi. Bisa saya bilang berani bicara, berani beraksi. Contoh ya, berani bicara, berani beraksi. Nah, ini kayak kuis siapa berani dong. Kayak gitu ya, itu sing song clause. Religious clause, Anda bisa menutupnya dengan bahasa-bahasa keagamaan. Kalau agama Islam misalkan jazakumullah khairan katsiran, aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada dijawab, Akang. Atau misalkan kalau dari luar Islam misalkan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati teman-teman, misalkan seperti itu ya. Pokoknya banyak sekali. Kemudian congratulatory clause, ini ucapan selamat. Selamat untuk Anda dan sukses selalu. Gitu. Selamat untuk Anda dan sukses selalu. Bisa kayak gitu. Paham? Asik. Lanjut. Oke, 10 tips public speaking. Ketika Anda disuruh bicara ke depan, pertama Anda harus tahu materi Anda itu apa. Ya, apalagi untuk Anda yang para pemula. Pahami materi Anda itu apa. Kemudian praktis, latihan. Nanti saya menyampaikan ini. Saya bilang salamnya gimana ya? Assalamualaikum atau Assalamualaikum. Kayak Wendy gitu, nggak banget kan? Pokoknya praktis. Know the audience. Anda harus tahu nanti Anda mau bicara di depan siapa audiensnya. Apakah para pelajar, para pemuda-pemudi yang pernah muda, ya, atau ABG-ABG, ya, atau siapa? Anda harus tahu, know the audience, know the room. Nanti Anda diminta nih jadi pembicara, Anda harus tahu tempatnya di mana ya. Kalau ada waktu, Anda datangin dulu sebelum audiens datang. Itulah perlunya Anda sejam lebih awal tuh harus datang tuh tahu medannya. Oh, ruangannya gini ya. Oh, jadi nanti saya bisa jalan-jalan ke sana. Saya nggak jalan-jalan ke sana karena kan videonya sebelah sini ya. Nggak asik kan kalau nggak eksis ya. Jadi saya udah belajar. Oh, begini. Nanti saya bisa jalan-jalan ke sana. Jadi you know the room. Relax. Jangan bawaannya gurung gusuh. Beda ya. Gurung gusuh dengan ekspresif itu beda. Centil dalam artian positif dengan gurung gusuh itu beda. Gurung gusuh, you know, itu bahasa Jerman terkenal sekali.
gerung-gusuh ya. Jadi apa orang apa sih namanya? Terburu-buru gitu ya. Visual yourself giving a speech. Bayangkan Anda sedang memberikan pidato atau Anda sedang bicara di rumah, di depan audiens, dan itu dilakukan di rumah. Ketika Anda bicara di depan cermin, anggapnya cermin tak audiens. Teman-teman, kita harus bisa tenanaon disebut gila juga. Gak apa-apa. Disebut gila dan itu mah ya sering bilang sendiri, ngomong sendiri gak apa-apa. Yang jelas, bayangkan ketika ada di depan, realnya juga bayangkan semua say something, say positif kepada Anda. Terus realize that people want you to succeed. Sadari bahwa teman-teman di sini pun ingin saya sukses kan? Menyampaikan berbaginya sukses kan? Tapi memang sih ada juga mual sukses jika ia berbagi ilmu. Ada seperti itu. Ada, tapi selalu tanamkan semua orang mengharapkan kita sama-sama sukses. Don't apologize. Misalkan teman-teman jadi pembicara nih, melakukan sesuatu yang salah. Tiba-tiba potna ngajong pot tigubraganya. Gak usah. Aduh maaf ya, gak sengaja, gak usah. Kali ini ceritanya gak sengaja, misalnya jatuh aja. Just let it flow, gak usah gitu ya. Atau misalkan apa-apa membuat suatu masalah, aduh maaf ya Nana, gak usah. Atau misalkan PowerPoint-nya kayak tadi tiba-tiba lampunya gelap, aduh maaf ya lampunya gelap. Tapi say something yang positif kayak tadi. Tepuk tangan dong untuk lampunya yang gelap kayak gitu ya. Jadi jangan pernah bilang, jadi nggak perlu untuk minta maaf sih sebenarnya. Concentrate on the message, not the medium. Konsentrasikan, konsennya ke materi apa yang akan disampaikan, jangan ke medianya. Ke audiensnya, aduh audiensnya teh cigananya itu, cigana teh teresep dah ke saya. Terus cigana teh ya di rumahnya teh banyak hutang. Terus tuh yang sebelah sini kayaknya banyak ditolak. Jadi kan stres ke kitanya pembicaranya gitu. Tapi fokus dengan apa yang akan kita sampaikan. Ya. Whatever itu, apapun orangnya, ya bagaimanapun ekspresinya, niatkan bahwa kita ingin menyampaikan sesuatu dengan lancar. Sip? Sip atau sip banget? Sip banget ya. Terus gain experience, ya. Terus cari pengalaman. Nih, Bapak, Ibu, Akang, Teteh, Mbak Sis sama Mas Bro-nya ya. Jangan mengecilkan, menyepelekan sekecil apapun pengalaman. Walaupun teman-teman hanya cuma berdiri depan ibu-ibu, pengajian ibu-ibu, atau depan berdiri anak-anak TK yang siap menunggu kapan pengumuman makan siang, ya jangan anggap, karena disitulah terlatih keberanian Anda untuk berbicara. Karena satu hal, ketika kita depan, ketika kita berani sudah pede, itu kita secara langsung semuanya teh lancar, berani. Berani itu bukan kita bisa tapi berani itu ya, itu intinya nyaman dulu. Kalau kitanya nyaman, itu pasti nanti semuanya ngalur. Oke? Dan next, untuk jadi pembicara hebat, yakinkan bahwa Anda bisa. Ya, apapun, mau jadi artis, mau jadi apapun, yakinin bisa. Kayak tadi mama saya. Bukannya saya sombong ngomongin saya, bukan ya. Tapi ini pelajaran aja nanti kalau teman-teman jadi ibu, jadi bapak, anaknya pengen ini, pengen itu. Kamu bisa nak. Tong, mau bisa atuh, bapak kan tegadu acis. Bapak kan gak punya uang untuk soalin kamu jadi pilot nak. Jangan gitu. Kamu bisa. Dan katanya ketika anak kita nakal, misalkan dia tuh bikin kesalahan terus. Misalkan dia suka berantem, ibunya kan nggak boleh, oh kamu tuh masuk penjara, nggak boleh gitu. Tapi dasar ya, anakku mau jadi atlet, kan gitu sekarang. Karena bahasa itu adalah doa, gitu ya. Yakinkan Anda bisa, yakin tanamkan, saya bisa, aku pasti bisa, ya. Coba nyanyiin. Mana tangannya? Gak usah ngikutin gini, ya. Coba dengan ekspresi Anda nyanyiin aku pasti bisa gimana? 1, 2, 3. Kalau si Ain cuma betul. Nah, Bapak gimana? Oke, aku pasti bisa ya. Ingat, pasti bisa. Kedua, persiapan matang.
Harus persiapkan apapun. Mau Anda jadi berbicara, mau apapun, semuanya harus mempersiapkan dengan matang. Ingat, intinya persiapan 100%, hasilnya akan optimal 100% juga. Yang ketiga, latih dan latih dan latih. Jangan berhenti untuk berlatih. Ketika Anda sekali berbicara di depan, pengen lagi. Latih terus di rumah ya. Oke? Paham semuanya? Oke. Dan tips tadi cara mengatasi video tadi nanti deh dipending dulu setelah tanya. Mau dipending dulu? Saya mau teman-teman yang nanya dulu deh ya. Oke, ini terakhir dari saya ya. Terakhir ya operator ya. Oke, terakhir MC. Oke. Jadi intinya pembicara yang hebat, yakinkan Anda bisa, persiapan matang dan practice. Apa? Practice. Latih dan latih ya. Terakhir? Oke, baik, terima kasih itu dari saya. Saya MC dan presenter. Kalau teman-teman berminat mengundang untuk berbagi dengan saya, boleh hubungi nomor telepon ini. Ya, silahkan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Sukses untuk Anda semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari bersinar di indahnya pagi adalah hidupmu, siap memancarkan sinar. Lihatlah hidupmu penuh dengan kesempatan, walau beban hidup menghadang. Jangan lari dari bebanmu. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau percaya. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ulfi. Semuanya satu dua. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau mengerti. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau percaya. Nanti kalau kita kasih apa-apa kita dengar bareng ya. Siap? Mana suaranya? Halo, mana suaranya? Keren, luar biasa. Oke, dapat hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau mengerti. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau bertanya.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu, tadi lagunya bagus banget. Oke ya, lagunya bagus banget. Dan itu bisa jadi salah satu lagu yang membuat Anda positif. Bisa Anda nyanyikan ketika Anda memulai bicara berani, mulai pembicaraan di toilet. Betul, sebelum Anda masuk ke gedung untuk Anda berbicara. Jadi tadi saya lihat semuanya cuma diam aja ya, tidak powerful. Jadi coba sekarang berdiri dulu sebelum saya jawab ya Bu ya. Sekarang berdiri lagi coba. Berdiri lagi silakan. Sebelum nanti ke simulasi. Oke. Sebelum kita ke simulasi, terima kasih Teteh. Oke. Tadi baitnya bagus banget. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Bicaramu indah bila kau tahu cara mana yang benar. Terus harapan ada bila kau percaya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan powerful. Ya. Hidupmu indah, terserah gaya teman-teman ya. Siap? Buktikan kalau teman-teman bisa ekspresif dan bisa mengeluarkan semua yang ada di tubuh teman-teman dengan baik dan dengan optimal. Siap ya? Bila kau percaya. Satu kali aja ya. Oke? Siap? Boleh pakai tepuk tangan, boleh ya? Oke. Kenapa? Gak usah. Tanpa suara, tapi suara kita. Ulangi lagi. Hidupmu indah. Oke. Ibu ini bisa memimpin Ibu ke depan. Coba, Ibu ayo ke depan. Oke. Dari KDI dan saya dari AFI. Indonesian Idol ya. X-Factor kalau gitu ya. Siap ya? Semuanya ekspresi boleh gini-gini ya. Lihatkan ke kamera. Siap? 1, 2, 3. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau percaya. Terima kasih Ibu. Ibu nanti bicaranya pas kapan Bu? Ada rencana minggu kapan? Pas acara apa? Perpisahan ya. Tadi Ibu kan nanyakan awalnya gimana bukanya ya. Jadi pertamanya adalah Ibu harus tahu dulu poin-poin apa yang akan Ibu sampaikan. Nanti saya mau bicara begini. Ya. Harus tahu dulu apa yang akan kita sampaikan poinnya. Oke, sudah paham Ibu ya? Poinnya apa dulu? Ketika ke depan, misalkan Ibu ya, Ibu seperti biasa bilang Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau kepala sekolah sudah suka yang kami hormati gitu-gitu kan ya? Suka. Setelah semuanya welcome speech diucapkan, yang kami hormati bla bla bla, Ibu bisa mulai. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, anak-anakku, hidup adalah perjuangan. Perjuangan ketika Allah memberi saya sebuah anugerah berupa cobaan, hingga mati pun serasa memanggil saya dari kejauhan. Dan itu saya alami. Ibu boleh mengawali dengan kata itu. Kayak penurunan, Kunaon sih Ibu? Walaupun mungkin beberapa yang tahu ya. Jadi Ibu bisa memulai dengan sesuatu yang bikin orang tuh, kala. Jadi yang ngobrol tuh, bisa seperti itu. Ada iklan bahwa kesan pertama begitu menggoda, ya. Selanjutnya terserah Anda. Selanjutnya harus menggoda juga. Menggodanya gimana? Harus memberikan yang benar gitu ya. Ibu boleh membukanya seperti itu. Awali dengan cerita, telling story Ibu boleh. Tapi tidak kemana-mana Bu ya. Cukup 2 atau 5 pernyataan, tapi itu plek, langsung ke audiens. Bikin audiens yang saya harus dengarkan ini, saya harus dengarkan. Seperti itu, ya. Itu pembukaan, terus sampaikan poin-poin apa yang akan Ibu sampaikan. Dan tadi akhirnya juga seperti itu. Oke, seperti Ibu ya. Ada yang kurang dipahami? Gitu ya. Jadi
Ibu ini adalah sosok yang experience, sosok yang sudah mengalami bagaimana perjuangan hidup itu, dalam artian ibu sakit ya. Kanker itu luar biasa ya. Bukan hanya sedikit penyakit emplu saja, tapi benar-benar itu ya. Dan itu bisa membuat orang, oh yes, iya, sampaikan kepada itu. Sampaikan kenapa ibu berdiri di sini itu karena untuk itu, selain untuk motivasi dan mengucapkan perpisahan. Seperti ibu ya, seperti itu ya bu ya. Oke. Oke, untuk renungan nanti Bapak ya, itu mah terserah panitia ya. Nanti boleh, mungkin nggak tahu nanti MC gimana ya. Tapi boleh. Yang itu ya. Oke, tips untuk tips di depan apa tadi? Dosen ya. Jadi gini, saya rangkumkan ke semuanya, mau di depan dosen, terus mau mengalami semua ya. Jadi intinya adalah persiapannya dulu harus matang. Ingat, gugup itu kadang perlu dipelihara. Apakah seorang great speaker gak pernah gugup? Hey, udah sehebat apapun nervous mas selalu ada. Baik itu gemeteran ya, atau apapun, bawaannya tuh pengen ke toilet, semua itu selalu mengalami. Tapi sesuai dengan jam terbang, seiring dengan jam terbang, itu satu persatu akan mulai terbiasa. Pertama, persiapan harus matang. Ketika teman-teman sudah mempersiapkan matang, sudah latihan di rumah, saya akan mencapai bla 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 bla. Sudah fix? Oke, fix. Saya mau menyampaikan ini, bla bla bla. Udah ada di sini, udah dipraktis di rumah. Sekarang harinya, misalkan Anda mau ke depan atau teman-teman mau ke depan ya, jadi pembicara atau tadi menghadapi dosen. Sebelum masuk ke ruangannya, teman-teman boleh warming up dulu, pemanasan dulu. Misalkan biar lancar, kita boleh A, I, U, E, O dulu ya. A, I, U, E, O coba gimana? Nah, terus latihan A, I, U, E, O gitu. Atau bisa humming dulu. Misalkan nyanyiin tadi hidupmu indah. Pokoknya digerakin, dipanasin dulu muka kitanya. Terus udah gitu sambil ngaca. Terus jangan lupa ini banyak caranya, cuman saya kasih tahu aja. Afirmasi, pokoknya tanamkan nilai positif. Oke, saya bisa tampil lebih baik. Saya bisa lancar hari ini. Gitu ya. Sebelum kita masuk ke ruangannya. Pas kita mau masuk ke ruangannya, postur kita harus seperti pemenang. Seperti apa? Pemenang. Walaupun kita mungkin gugup, kita nervous, pokoknya sigap itu kita harus posisikan bahwa kita itu bisa, ya. Nah, ketika masuk, misalkan saya jawab yang tadi dulu dosen ya, katanya udah masuk nih ya, masuk, jangan lupa senyum, ya. Apapun itu, mau mulai nikahan, ya, mau mulai akad, mau apapun, awali dengan coba deh, beda rasanya ketika Anda masuk ke suatu ruang sambil senyum, itu beda banget bawaannya. Senyum. Misalkan saya datang dari belakang ya, saya maju dari belakang, saya tadi udah dengan sikap yang dan siap berbagi untuk hari ini. Maju, senyum. Tadi senyuman, lihat nggak saya? Nah, ini audiens enggak kan? Saya senyum. Oh, mungkin saya grogi iya, gitu ya. Ada yang dari Turki, enggak juga ya. Wah, senang sekali karena teman-teman banyak lumayan alhamdulillah berbagi di sini. Senyum. Kemudian salam dan sapa. Ya. Senyum dulu terus masuk, misalkan teteh ya. Masuk. Terus dosen gimana? Kamu ya? Oke, silakan duduk. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Ya. Jangan lupa salam dan kabar, tanya kabar. Karena itu akan sedikit meluluhkan, walau hanya secuil mungkin dosen yang jarang gitu ya, baik ke mahasiswanya. Kita dengan saya aja. Harus rileks kitanya, ya. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Baik. Udah duduk kamu, tetap santai. Apapun kata orang, apapun ekspresinya, tetap aja. Oke Pak, ya. Sudah siap? Sudah Pak. Gitu. Jadi tampilkan gitu 100%. Rika, kamu tentang apa? Saya tentang ini Pak, audiensi tentang penyiaran di Jawa Barat. Oh, tiis kan? Tiis pisan dosen teh.
Tapi kita, ya Pak, siap. Jangan lepas dari senyum. Karena yang di sini gemeteran, karena kesenyum ini akan teralirkan. Biar kita. Ya, apapun itu. Maupun ibu yang bicara di depan, siapapun itu. Oke Pak. Dan langsung kita jelaskan kan. Ingat, persiapan yang matang itu akan membawa kita untuk tahu poin mana yang akan kita sampaikan. Biar nggak ngelantur. Biar nggak kemana-mana. Kuncinya apa? Well prepared. Kita harus persiapan dengan ya. Kita kasih untuk Teteh ya penjelasan. Terus si bapaknya nanya nih, tetap belum senyum. Oke. Menurut kamu kan biasanya suka ditanya ya. Menurut kamu bla bla bla. Misalkan si bapaknya misalnya ini jelek, perbaiki. Oh gitu ya Pak. Oke, makasih Pak. Yang mana ya Pak yang boleh diperbaiki? Tetap ya. Walaupun itu mungkin kita nggak, Teteh saya nggak akan bisa kayak gitu. Jangan bilang kata negatif nggak akan bisa. Oke, saya bisa. Walaupun mungkin bisa tuhnya gitu kan. Tetap, oke, saya bisa. Pokoknya ketika Anda menghadapi dosen segala apapun, berusaha itu perjuangannya benar-benar ya kalau emosi ya. Berusaha untuk tetap senyum. Kalaupun tidak senyum, jangan tampilkan ekspresi yang, iya Pak maaf, kemarin tuh pacar saya datang ngeganggu saya pas kerja skripsi. Udah gitu pinjem uang lagi, bensin habis Pak gitu kan. Karunia pisan ya. Pokoknya selalu pancarkan aura-aura positif. Dan jangan lupa bilang terima kasih Teteh kalau sudah selesai ya. Apapun masukan-masukan dari dosen mau bilang ini jelek, ini diperbaiki, bla 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 gitu ya. Anggaplah dia mukanya seperti Nicholas Saputra. Ya. Oh, kalau Nicholas Saputra lagi marah begini ya gitu ya. Tweng keluar ruangan baru sadar, geningan Bapak saha gitunya Teteh. Gitu Bapak gitu Bapak. Gitu Teh ya. Persiapan yang matang, senyum, relax gitu dan ucapan terima kasih. Ya. Karena zaman sekarang jarang sekali orang bilang terima kasih, itu jarang. Bahkan orang tua sekarang sampai saya bilang, di sekolah ada dong pelajaran terima kasih. Kenapa coba? Karena saking sekarang tuh jarang orang yang bilang terima kasih. Terlalu cuek. Ya? Ibu merasakan? Ada mungkin nyelonong aja. Tapi kalau kita udah bilang terima kasih, dibawain apa aja ya? Makasih ya. Itu kan udah refleks bilang makasih. Itu just simple tips buat Teteh yang menghadapi dosen. Buat teman-teman yang gugup, buat apapun, misalkan jadi pembicara nih Ani ya, oke. Tadi boleh diambil persiapan yang matang, terus sikap seperti seorang pemenang, terus Anda ke depan, senyum, salam, sapa gitu ya, apa kabar? Dan ketika audiensnya ini, ketika tangan Anda gemetar, Anda megang mic. Nah, yang tadi gemetar itu alurkan ke benda yang Anda pegang. Ke sini. Ya. Jadi inilah perlunya Anda berbicara dengan diri sendiri. Jangan anggap remeh teman-teman yang kadang suka ngomong sendiri. Jangan remeh. Itu teh orang lagi afirmasi. Gagal lagi menanamkan sikap positif. Teman-teman misalnya nemu orang yang, oke, aku bisa. Jangan. Justru kalau teman-teman sering afirmasi, teman-teman akan gila. Ngomong sendiri. Kadang sama motornya sambil jalan. Misalkan nama motor aku Jejo misalkan. Dia bawa 30 box. Jejo, yang baik ya. Kita pasti bisa. Gak apa-apa itu Teh. Karena itu, karena itu akan ngasih aura positif ke kita dan ke motornya. Gak percaya? Coba praktekan. Ya. Misalkan punya HP gak bagus. HP ku sayang, baik-baik ya. Entong parung boy, please. Mau ketemu camer gitu kan. Malu, HP-nya mati terus. Udah ke depan, hai apa kabar? Ketika audiens jawab, baik-baik, itulah di saat Anda menghela napas curi-curi waktu. Grogi kan? Kayak aja nih pakai rok karena gak kelihatan. Gemeter ya, pakai rok. Masa cowok harus pakai rok kan gak mungkin kan? Terus gak mungkin ngeliatin gini-gini kayak Elvis kan, gak mungkin juga. Tapi pegang mic, dan salurkan apapun itu, getaran apapun itulah namanya. Salurkan ke benda yang agak Anda pegang. Begitupun ketika nggak pakai mic, tapi nggak pakai clip on misalkan, tapi Anda memegang pulpen, kan ada yang suka megang pulpen ya, atau pointer. Salurkan ke situ kata dan jangan tunjukkan, ya, jangan gitu. Tapi tunjukkanlah dengan curi waktu. Curi waktu ketika audiens Anda menjawab salam.
Tapi ingat, curi waktunya maksud tarik napas, tapi jangan gini. Jangan kelihatan gitu. Kata guru vokal, tarik nafas itu bukan begitu. Tapi dengan satu gini. Caranya kita pakai diafragma. Ya, kan ada dada. Banyak ya. Nanti teman-teman bisa belajar. Pakai pernafasan yang pakai perut. Tarik nafas. Coba ya, belajar ya sekarang ya. Caranya teman-teman tarik nafas ini adalah perutnya tuh maju. Coba sambil pegang perutnya. Oke. Ininya nggak usah. Jelek banget ya muka aku. Jadi nggak usah gitu. Tapi ininya nggak usah gerak. Tapi benar-benar coba deh. Pelan-pelan maju. Kita ulangi ya. Dalam 1, 2, 3. Pelan maju. Itu tuh kalau pas nari itu akan maju keras. Nanti bisa dipegang dan maju. Nanti pas udah selesainya dia akan mundur pelan-pelan. Oke. Siap? 1, 2, 3. Rasakan perut teman-teman. Kalau nggak kuat, udah. Sudah. Nah, itu pernapasan ini bisa teman-teman latih di rumah. Ya, jangan gitu ya. Tapi dengan gini aja. Dengan cara rebus. Dan ini perut ini akan beda efeknya ketika bicara, "Hai, apa kabar? Assalamualaikum." Dengan pakai perut, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Beda kan? Dengan perhatian kepada penonton, masuk ya, misalnya gitu ya. Dengan bahasa dengan yang kita pakai perut, "Mohon perhatian. Untuk para penonton, pintu teater tidak bisa dibuka. Mohon lewat jendela." Beda kan? Beda pakai cara ini. Kedua itu ya, curi nafas ya, curi waktu dengan tarik nafas. Begitu, relax, curi nafas. Kita masih gemeter nih, kitanya masih gemeter. Kita boleh gerak. Jangan diam aja. Kalau teman-teman malu tuh jangan diam. Tapi kita harus berpindah. Bergerak sekecil apapun itu akan mengurangi nervous kita. Tapi tong uju-uju. Bergerak dulu aja. Apa kabar teman-teman hari ini? Misalkan ya, ini masih gugup. Baik ya, alhamdulillah. Saya juga baik, walaupun tidak ditanya, misalkan seperti itu ya. Jadi gitu. Tapi jangan tadi alurnya jangan mundar-mandir seperti itu ya. Jadi bikin gerakan-gerakan. Saya megang mic, coba perhatikan. Dari tadi saya megang mic gini terus nggak? Nggak kan? Tapi ada endebra-nya kan? Ini main, teman-teman. Makanya kita harus powerful. Harus semuanya bergerak. Tapi jangan terus bergerak hula-hula atau gimana ya. Tapi maksudnya itu powerful kitanya. Teh boleh gak sebagai pembicara pemula saya bilang, saya ngaku kalau saya nervous? Boleh. Misalkan udah gerak-gerak, udah jalan-jalan dalam hati, Gusti, senyum sudah ya, nyapa sudah, curi waktu udah berupa tarik nafas, gerak udah, tapi nah gemper wae ya. Ngelihat yang di sana teh kayak, menatap teh kayak, teresep dah, gak suka banget dilihat pembicara itu. Kita kan bayangin gitu ya, kalau kita lagi gugup, lagi gak berani, itu tuh negatif tuh banyak yang munculnya daripada positif. Positifnya teman-teman, kalau ngeliatin audiens yang melotot, terus mukanya yang jemedut, pokoknya pika sebelan lah ya. Anggap aja, bisa jadi dia teh abis diputusin pacar, lihat HP, kita putus ya saya. Langsung ngeliatin pembicara nih. Bisa jadi gitu ya, tanya senyum. Pokoknya selalu berpikiran positif, ya. Saya lihat tuh, ada yang senyum, ada yang ngangguk, ada yang iraha itu beres nak, cina gitu. Ada yang gitu ya. Jadi itu, setelah gerakan, curi waktu, aku boleh ngaku nggak? Boleh. Untuk pemula misalkan, teman-teman, saya nervous loh. Wah, pasti ada yang tepuk tangan gitu ya. Kalau audiens yang ngerti dia akan tepuk tangan. Ketika teman-teman, saya nervous loh, gitu dengan bangganya boleh bilang, teman-teman, saya nervous loh. Teman-teman bilang, semangat. Pasti ada yang gitu. Karena ingat, bayangkan audiens itu selalu menganggap kita ingin sukses. Jadi boleh kita bilang, saya nervous, tapi tidak usah minta maaf. Ingat ya, maaf ya, saya nervous. Maaf teman-teman, saya nervous. Gak usah, cukup bilang aja. Teman-teman, saya nervous.
Tapi insya Allah bisa memberikan presentasi yang terbaik buat teman-teman. Enak mana dengan bilang, teman-teman saya nervous, maaf ya. Kalau cowok gak gitu kan, teman-teman saya nervous, maaf ya kalau nanti beletot ya bukan salah saya nervous. Gak asik banget, tapi bahasanya tuh indah. Teman-teman, saya nervous sekali, tapi dengan sekuat hati, insya Allah saya presentasikan yang terbaik untuk teman-teman. Langsung, semangat, dah bioge sami nervous, nah gitu ya. Saya juga sama gugup, jadi boleh bilang seperti itu ya. Itu cara sederhana teman-teman yang bisa teman-teman lakukan. Pokoknya jangan malu untuk berbicara sendiri dan berpikiran positif, ya. Khususnya untuk teman-teman yang berani, yang baru bicara ke depan, terus positif. Dari awal rumah, dari bangun tidur tuh terus. Jadi jangan pernah bilang gini, nanti kalau gagal gimana ya, terus nanti kalau aku dialungin sepatu gimana ya, ya kertas, duh gimana ya, terus aku pulangnya sendalnya diumpetin gimana ya. Jadi jangan mikirnya gitu, jangan. Tapi gimana ya kalau nanti aku sukses, terus gimana ya kalau nanti banyak yang ngundang aku jadi pembicara. Jadi mikirnya tuh yang asik-asik gitu, karena gak akan ngasih beban ke otaknya. Tapi kalau mikirnya negatif, itu akan memberi ke otaknya. Dan yang akan dipikiran gagal. Harus berani, harus pede. Apakah dengan pede acara kita akan 100% berhasil? Coba saya pengen dengar suaranya. Apakah dengan kita pede acara kita akan berhasil 100%? Belum tentu ya. Kita udah pede, kayaknya berhasil 100%. Belum tentu, bisa jadi 90%, bisa jadi 80%, bisa jadi 50%. Tapi sudah pasti ketika Anda tidak berani, ketika Anda tidak pede, Anda gagal 100%. Jadi mending mana? Mending berani dong, ya kan? Sini kita punya nilai untuk dibawa pulang, walaupun hanya 50%. Gitu ya. Tadi untuk teknisnya bisa seperti itu, gerakan tangan mulai dengan tarik nafas, dan satu hal tetap, apapun itu, apapun pekerjaannya, mau nyanyi mau apa, ingat persiapan 100%, hasilnya optimal. Apa? Oke, gitu ya. Ada lagi? Ya udah dijawab belum semuanya? Oh yang tadi ya, oke. Tadi kan saya bilang jangan terpaku sama satu hal, tapi saya tidak di sini terus kan tadi ya, karena gini lah teman-teman ya, ya kebanyakan gitu ya. Karena bagi saya nggak tahu ya, kalau lesehan seperti ini, Ikhwan Akhwat, saya jarang di depan Ikhwan kebanyakan gini. Hai, gak banget, ya. Saya lebih nyaman di depan akhwat. Tapi intinya tidak terlalu fokus di sini. Saya akan jalan-jalan, gitu. Gak tahu ya, itu kan mungkin keenakan masing-masing pribadi wanita ya, ketika Anda menjadi seorang pembicara. Tapi balik lagi ketika ini forumnya pakai kursi ya, saya kebanyakan juga seimbang. Tapi bagusnya seimbang. Tapi kalau untuk lesehan seperti ini, Ikhwan Akhwat, saya memang rada membatasi, gitu. Gak apa-apa, itu terserah Anda. Yang penting menyampaikannya enak dan tidak bolak-balik pluk, gitu. Karena ada beberapa audiens yang pria, mungkin dia, aduh, gak enak sih pembicara wanita ini depan aku terus, misalkan gitu ya. Ada yang gitu, bener loh ada, bener gitu. Gak enak karena ada yang Iwan tuh ada pria yang menjaga gitu ya atau apa. Makanya saya maksudnya menghargai teman-teman yang seperti itu. Jadi mohon maaf tidak lama berdiri di sini. Tapi gak apa-apa itu satu masukan. Jadi intinya tidak hanya fokus sama satu di sini dan tidak terlalu cepat geraknya. Dapat dipahami? Ya? Begitu juga teman saya yang Iwan yang seorang pembicara juga, dia tidak bisa lama-lama kalau di depan akhwat, depan perempuan gitu ya. Tapi ya itu sih pribadi masing-masing ya. Tapi kalau saya pakai tangannya seperti apa itu beda lagi ya teman-teman. Karena tempat itu berpengaruh. Apa? Tempat itu berpengaruh. Sok gerak. Teman-teman presentasi di mana? Makanya itu kita harus tahu tempatnya di mana. Siapa audiensnya? Itu kita harus tahu seperti itu.
Ya, begitu Akang siapa? Kakang Prabu? Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan wawancara teman-teman kita nih seputar beres public speaking tally. Oke, Kang, sini Kang, diwawancara dulu Kang. Iya. Pesan kesannya selama mengikuti public speaking ini gimana sih? Seru banget menurut saya. Kita jarang-jarang mendapatkan public speaking untuk seminar dari Eli sebagai pembawa acara pada seminar hari ini, dan semoga sukses buat filmnya yang akan rilis sebentar lagi. Amin. Terima kasih Kang. Kang siapa namanya? Tommy. Kang Tommy, terima kasih Kang Tommy. Ayo kita lagi ke Awat lagi. Oh, oke, ke Awat lagi. Ntar Bung, kita tunggu dulu Bung. Sekarang kita wawancara Awatnya nih. Menurut pesan kesannya dia setelah mengikuti public speaking dari Teli, sok TDP nih gimana nih pesan kesannya selama mengikuti public speaking dari Teli? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya di sini selama mengikuti public speaking sangat banyak manfaatnya. Yang pertama, kita bisa tahu bagaimana ketika berbicara di depan, karena kan terkadang masalah yang muncul itu gugup ya. Kemudian tidak bisa menguasai materi. Nah, di sini saya mendapatkan banyak manfaat dan insya Allah semoga bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari dan untuk sidang ya, bulan Juli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kegiatan ini sangat positif. Pertama, kita jadi berani bicara, berani beraksi. Kedua, tips-tipsnya yang dari THL itu bikin kita praktek di lapangannya tuh mudah, jadi mudah dipahami. Jadi sebenarnya kegiatan ini positif sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengadakan acara ini. Banyak sekali ya manfaat yang bisa kita ambil dari acara ini. Terutama tadi dari TL bilang kita itu harus berani gitu ya, tampil di depan, berani berbicara, jangan grogi, jangan takut untuk mulai berbicara di depan. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah, aduh kesannya alhamdulillah senang banget, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih, senang bisa berbagi dengan teman-teman semuanya di sini. Alhamdulillah senang banget, dan semoga ilmu saya juga bisa dibagikan sama teman-teman yang ada di sini ke teman-temannya, ke semuanya, hingga benar-benar berbagi ilmu ke semua lini. Terima kasih. Alhamdulillah.